Hei, juragan! Diketahui beberapa negara yang menjadi anggota NATO seperti Polandia, Rumania, Slovakia, Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, Montenegro, Makedonia Utara, dan yang terbaru Turki telah memberikan dukungan kepada Ukraina untuk menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau biasa kita sebut NATO. Namun informasi terakhir yang Mimin dapatkan bahwa Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, belum mau memberikan dukungannya. Begitu juga dengan Amerika Serikat dan lebih dari 10 negara lain dari total 31 anggota NATO lainnya. Yang perlu kita garis bawahi, juragan, sebagai penduduk bumi kita patut banyak bersyukur atas berbagai penolakan yang dilakukan mayoritas anggota NATO dengan tidak menerima Ukraina sebagai anggota saat ini. Sebab jika konflik Ukraina dan Rusia belum berakhir damai, sedangkan Ukraina diterima sebagai anggota baru NATO, maka konsekuensi logisnya akan sangat mengerikan, juragan. Seperti yang disampaikan oleh John Williams, seorang profesor di Universitas Durham yang ahli dalam politik internasional, perang, dan kedaulatan. Ia mengatakan bahwa jika Ukraina menjadi anggota NATO, ada resiko eskalasi konflik atau resiko konflik yang semakin meningkat. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hal itu bisa mengarah pada situasi yang sangat buruk. Menurut Williams, jika Ukraina menjadi anggota NATO, aliansi ini akan terlibat secara lebih langsung dalam konflik tersebut. Ini berarti negara-negara anggota NATO yang berbatasan dengan Rusia, seperti negara-negara Baltik dan Polandia, berpotensi menjadi garis depan dalam pertempuran. Sebuah situasi yang akan memantik pecahnya Perang Dunia III. Amit-amit, juragan. Menurut perjanjian NATO yang disebut Artikel 5 atau Pasal 5, jika salah satu negara anggota diserang, negara-negara anggota yang lain harus melihat serangan itu sebagai serangan terhadap mereka juga. Dan seluruh anggota NATO wajib memberikan bantuan kepada sekutu mereka yang diserang. Jadi, jika Ukraina bergabung dengan NATO, sedangkan perang Ukraina dan Rusia belum berakhir, Pasal 5 otomatis akan berlaku dan negara-negara NATO akan memberikan bantuan penuh kepada Ukraina untuk mengeroyok Rusia. Ente bayangin aja, juragan, 31 negara NATO di mana beberapa anggota memiliki senjata pemusnah massal alias nuklir berperang melawan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Mungkin di awal pertempuran tidak akan berbunyi itu ledakan nuklir, tapi jika salah satu pihak mulai terpojok dan diambang kekalahan, disitulah petaka dimulai. Paham kan maksudnya, juragan? Tapi mudah-mudahan saya salah dan semoga konflik ini segera berakhir, sebagaimana lirik SID, dan dunia kembali tertawa. Silakan tambahkan jika ada yang perlu dilengkapi, koreksi jika ada yang perlu diperbaiki, dan selamat berdiskusi. Terima kasih banyak sudah menonton, juragan.